kembali bersama saya Huma. Kita akan melanjutkan belajar tentang dasar-dasar HTML. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tag-tag dasar seperti headline, paragraph, bold, underline, dan italic. Serta kita sudah belajar tentang bagaimana membuat link menggunakan tag anchor. Lalu kita sudah belajar tentang mensematkan image atau gambar ke dalam konten HTML kita. Nah, kita lanjutkan dengan belajar beberapa tag-tag dasar. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah list, ya. Jadi kalau kalian menggunakan Word, kalian bisa membuat list dengan unorder, ya, unorder list dan juga order list. Order list itu maksudnya seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kalau menggunakan unorder list kita bisa menggunakan dot atau strip dan sebagainya, ya. Nah, sebagai contoh untuk membuat list di HTML itu menggunakan sekumpulan tag. Tag yang bisa kita gunakan kalau kita ingin membuat order list yaitu dengan tag OL, ya, atau singkatan dari order list sebenarnya. Yang di dalamnya kita tambahkan tag LI, ya, atau mungkin kependekan dari list, ya, atau list item. Nah, di dalam LI baru kita bisa isikan konten kita. Misalnya 1, ini saya copy 5, 2, 3, 4, 5. Oke. Nanti kalau saya save lalu saya reload, dia akan muncul seperti ini, ya. Kalau kita mau dia menjadi unordered list, ini bisa diganti dengan UL yang artinya unordered list, ya. Lalu ini saya reload, maka dia menggunakan dot seperti ini, ya. Nah, pastikan buka tutupnya itu sesuai. Jadi list ini, semua list ini harus berada di dalam tag UL atau OL, ya. Ini kalau saya hapus, dia akan menjadi seperti apa? Saya reload, maka dia tidak ada semacam tab seperti itu. Namun masih bisa, ya. Cuman ini bukanlah standar HTML-nya, jadi harus menggunakan UL dan OL gitu, ya. UL atau OL. Oke, nah lalu list yang berikutnya adalah menggunakan tabel. Bagaimana cara kita membuat tabel di dalam HTML? Nah, tabel itu sedikit kompleks, ya, karena dia menggunakan beberapa tag, ya. Yang pertama tentu kita harus membuat tabel. Jangan lupa, ya, buka tutup, baru kita enter, baru kita masukkan konten yang kita inginkan, ya. Entah kontennya berupa teks ataupun tag juga. Nah, di dalamnya kita bisa langsung menggunakan tr atau row, ya. Jadi ada baris, ya. Di dalam row itu bisa berisi beberapa kolom, atau kalau di HTML menggunakan tag td, ya. Di sini saya buat 1, sini kolom, ya, kolom 1, kolom 2, lalu kolom 3. Oke. Nah, row ini saya bisa duplicate jadi beberapa, sehingga kalau ditampilkan dia akan membentuk semacam tabel, ya. Ada baris. Mungkin ini tidak terlihat karena tidak ada bordernya. Nah, kita bisa menambahkan atribut border di tabelnya. Bordernya dengan ukuran 1 pixel. Kita reload, nah maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, atau kita bisa buat row yang berbeda antara head, ya. Kalau kita buat tabel kan biasanya ada head dan ada bodinya. Ini kita bisa buatkan struktur head, ya, dan struktur body, ya. Bahkan juga ada footernya, tfoot, ya, kalau kalian menggunakan. Nah, ini bisa saya copy, saya masukkan ke headnya, ya. Di sini saya bisakan buat judul 1, ya. Jadi dia bisa kita buat berbeda dengan bodinya. Nah, bodinya ini tr ini kita masukkan di body. Sedikit saya cut, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, sebenarnya kurang lebih sama, ya.
teman kita nanti bisa styling dengan CSS. Dan perbedaannya ketika kita masukkan di head, dia menjadi alignmentnya menjadi center atau tengah-tengah ya. Kurang lebih seperti itu, atau ini kita bisa ganti menjadi TH, kolom untuk headnya ya, sehingga nanti ketika kita styling dia bisa berbeda. Nah ini dia menjadi bold ya, dan tengah-tengah juga alignment. Oke. Nah sesederhana itu ya. Nah bagaimana kalau kita ingin membuat kolom yang misalnya ini merge ya, dua ini merge, atau kita buat satu lagi dia menjadi merge. Misalnya yang terakhir ya, saya tambahkan di sini menjadi call span ya, ada atribut yang namanya call span untuk menggabungkan. Dia akan mengambil dua kolom menjadi satu ya. Kalau saya masukkan ke dua, tapi kalau saya masukkan tiga, dia akan menjadikan tiga kolom. Yang di sini dia tiga kolom di sini akan menjadi satu. Nah di sini, nah ini kalau saya reload dulu ya, maka dia tidak berbentuk apa-apa ya, karena dia terdapat masih error ya. Nah ini harus saya tambahkan dulu nih ya, baru saya reload. Nah maka dia di sini menjadi semacam di merge ya. Jadi dua di sini dia menggunakan dua TH dijadikan satu, dan di sini dia tetap seperti biasa ya, cuman ukurannya akan mengikuti yang ini. Kalau ini saya tambah misalnya panjang ya, maka ketika di reload, nah ini akan mengikuti ya lebarnya. Oke. Nah bagaimana dengan kalau kalau saya ingin membuat ini menjadi satu ya, dua kolom ini dan kolom ini saya jadikan satu. Itu bisa dengan atribut yang namanya row span. Cuman di mana saya letakkan row spannya? Row spannya letakkan di sini dan hilangkan kolom ini ya. Kolom ini berada di sini ya, di dua ini, dan di sini nya saya tambahkan atribut row span, jadikan dia dua. Nah yang di bawahnya ini saya hapus, maka dia akan menjadi kolom jadi satu. Oke. Jadi itu ya, untuk kita bisa menampilkan berapa list atau kumpulan data, baik berupa list menggunakan order list, unordered list, dan kita bisa juga menggunakan tabel seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.